Saudaraku yang terkasih, selamat hari Minggu dan salam sehat buat kita semua. Terima kasih untuk Tuhan yang memberikan saya kesehatan, pemulihan, dan kekuatan sehingga saya dapat melanjutkan pelayanan khotbah saya melalui YouTube pada hari ini juga. Terima kasih. Dan saya menyampaikan terima kasih juga kepada saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada. Respon Anda melalui YouTube, melalui Instagram, ataupun Facebook dan WhatsApp. Terima kasih. Saya tidak dapat membalasnya, menjawabnya satu persatu, dan inilah kesempatan buat saya untuk menyampaikan terima kasih kepada semua saudara yang telah meresponi khotbah saya. Tuhan memberkati Anda sekalian. Marilah kita baca firman Tuhan yang diperuntukkan untuk hari ini. Di dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa, saya bacakan firman Tuhan untuk kita yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 30 hingga ayat yang ke-36 untuk minggu hari ini tanggal 15 Agustus 2021. Saya akan bacakan firman itu untuk kita semua. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Sampai di situ peruntukan firman untuk kita pada kesempatan ini. Saudara yang terkasih, sekarang kita lihat dan kita saksikan di mana-mana orang memasang umbul-umbul dan juga menaikkan bendera di depan rumah mereka, bendera yang kita cintai, merah putih. Satu kata yang selalu menggema dan disebutkan dalam kesempatan seperti ini, satu kata itu ialah merdeka. Saat yang hikmat dan hormat, saat bendera merah putih digerek naik ke atas dan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hikmat sekali, bangga kita. Apa sih artinya merdeka? Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, merdeka itu artinya bebas dari perhambaan dan perbudakan. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Merdeka artinya berdiri sendiri, tidak terikat, tidak tergantung kepada orang atau pihak tertentu. Itulah arti merdeka. Dan sebenarnya kalau kita lanjutkan lagi, bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu hari ini di negara kita Indonesia tercinta ini? Merdeka artinya bila kita diberi hak untuk berbicara, hak untuk mengutarakan pendapat, hak untuk mengkritisi, kritis yang membangun dan tidak merusak kesatuan dan persatuan. Merdeka itu artinya kalau kita punya hak atau kebebasan untuk beragama, kita setara dengan setiap orang, kita saling menghargai. Itulah arti merdeka saat ini. Dan itu yang terus kita usahakan, kita isi untuk
tahun-tahun dan masa sekarang ini. Saudaraku yang kekasih, rasa kebanggaan itu dan ucapan merdeka itu tidak terpisahkan. Saya merasa, dan mungkin Anda juga merasakan hal yang sama. Saat atlet bulu tangkis kita, double putri itu, menerima medali emas, acara penyerahan medali itu disertai dengan lagu Indonesia Raya. Bendera merah putih dinaikkan. Mereka berdua menangis terharu. Bukan sedih, tapi terharu dan bangga. Dan kita juga di Indonesia ini merasa bangga sekali menyaksikan adegan itu. Rupanya atlet bulu tangkis kita pada saat ini, putri itu, double putri itu, berhasil merebut emas. Di situ pada upacara itu diperdengarkan lagu Indonesia Raya dan mereka semua senang, kita juga pun di sini senang. Merdeka itu dalam artian peristiwa itu kita telah berhasil menunjukkan kemampuan kita, kita berhasil juga untuk tampil di area Olimpiade 2020 di stadion di Tokyo itu. Saudara yang kekasih, merdeka menyatakan kepada kita bahwa kita tidak tergantung kepada sesuatu apapun. Dan menjadi pertanyaan, apa artinya merdeka bagi orang-orang yang kecanduan narkoba? Apa artinya merdeka bagi mereka-mereka yang terikat oleh alkohol? Apa artinya merdeka bagi banyak orang yang terikat dengan uang, dan karena kecintaannya kepada uang, dia rela untuk berbohong, korupsi, mencuri, membunuh, dan lain-lain. Saudara yang kekasih, merdeka itu artinya kita bebas, tidak terikat oleh sesuatu, oleh keadaan tertentu. Namun sekarang marilah kita melihat apa arti merdeka yang lebih dalam menurut khotbah hari ini. Merdeka dalam artian di sini bukan hanya soal makanan, minuman, harta milik, masa depan, tetapi merdeka itu ialah bila kita hidup bersama dalam Kristus Yesus. Kemerdekaan sejati adalah kemerdekaan di dalam ketaatan kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran itu, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Saya baca ayat 31 sampai 32 untuk menguatkan kalimat yang barusan kita dengar. Maka kata Yesus kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Saudaraku yang terkasih, ucapan Tuhan Yesus barusan yang kita dengar itu mau mengoreksi pendapat daripada orang Yahudi yang merasa mereka merdeka dan mereka orang benar karena punya hubungan darah silsilah dengan Abraham. Mereka merasa adalah bangsa Allah karena nenek moyang mereka juga telah diberkati oleh Tuhan. Nenek moyang mereka ialah Abraham. Tapi firman itu mengoreksi kita. Kemerdekaan bukan otomatis menjadi milik seseorang oleh karena hubungan darah. Tetapi
kemerdekaan itu ada bila kita percaya kepada Tuhan. Kita orang merdeka bukan karena lahir sebagai orang Kristen dari keluarga Kristen. Dan dalam KTP kita itu tertulis agama kita Kristen. Kita boleh bangga, tapi ingatlah bahwa kemerdekaan itu bukan dijamin oleh hal-hal yang saya katakan barusan. Kemerdekaan ialah bila aku hidup taat dalam firman Tuhan, dan karena itulah aku memperoleh sukacita dan aku bebas dan merdeka dari keadaan dunia ini. Saudaraku yang terkasih, firman itu sangat penting. Makanya pemazmur pada Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Ya Tuhan, firman-Mu adalah terang bagiku dan dian pada jalanku." Firman-Mu adalah terang hidupku, dan itulah yang menguatkan aku. Tatkala banyak orang yang merasa sedih dan berduka cita oleh karena keadaan sekarang ini dengan COVID-19 dan varian yang baru, varian Delta itu. Ada orang yang berduka cita karena meninggal. Ada orang yang susah karena kena PHK. Banyak keluarga juga yang menderita karena ekonomi yang menurun dan lain-lain. Firman itulah penerang hidup kita dan petunjuk bagi jalan kehidupan kita. Saudaraku, pesan yang kedua berbunyi bagi kita, belajarlah jadi murid Yesus. Belajarlah jadi murid Yesus. Saudara, murid yang baik itu ialah mau belajar dan taat serta hormat kepada gurunya. Mau belajar pelajaran apa yang diberikan dan dia hormat kepada guru. Menjadi murid Yesus dalam artian yang praktis, kita taat untuk belajar dari firman-Nya itu dan kita hormat kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat manusia. Murid yang baik itu selalu mengikuti gurunya dari belakang. Apa jejak daripada gurunya, dia ikuti dari belakang. Apa yang dialami oleh gurunya, dia juga alami di belakang gurunya. Itulah murid yang baik dan taat kepada kita. Dan murid yang baik itu juga mentalnya kuat, tabah, dan berani. Oleh karena itu Tuhan Yesus berkata dalam Lukas pasal 9 ayat 23, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku." Taat, menyangkal diri, tabah, kuat, dan mengikut Yesus setiap hari selama hidupnya ini. Saudara, karena itulah kita juga perlu belajar menyimak kalimat daripada Kidung Jemaat nomor 375. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Itulah arti merdeka secara rohani pada kesempatan ini. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, sebagai murid, bacalah firman Tuhan setiap hari dari Alkitab. Dan juga kita diberi buku panduan untuk penjelasan Alkitab itu hari lepas hari. Bacalah itu. Ikutlah beribadah. Entah live streaming di rumah, atau semoga sudah bisa ikut kebaktian di gereja, tapi ikutlah beribadah.
Belajarlah dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dan Anda akan mampu membedakan dan memilih yang terbaik dalam hidupmu. Akulah terang dunia. Demikian Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 12. Orang yang menerima terang itu akan melihat, oh ini jalan yang akan saya tempuh. Oh ini bahaya. Dia akan melangkah dengan baik dan mengarahkan langkahnya untuk tujuan yang tertentu. Tuhan Yesus menjadi terang dunia ini dan dialah yang menerangi hati kita supaya kita tahu jalan itu dan supaya kita boleh berjalan bekerja dengan baik dan sampai di tujuan. Saudara, saya akhiri renungan ini dengan pesan yang terakhir, yang ketiga, yang berbunyi, dalam Yesus kita menerima kebenaran sejati. Saya ulangi, dalam Yesus kita menerima kebenaran yang sejati. Dia yang berkata untuk kita, menguatkan hati dan iman kita saat ini, saat-saat yang penuh dengan ancaman COVID ini. Dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau bukan melalui aku. I'm the way, the truth, and the life. No one's come to the Father but by me. Demikian Yesus berkata pada Yohanes pasal 14 ayat 6. Menuju satu tempat banyak cara. Entah dari barat, atau dari timur, atau dari utara, dari selatan, banyak jalan untuk sampai ke tempat tujuan. Dan hari-hari terakhir ini kita juga ditolong. Dengan adanya Google Map, maka kita boleh sampai ke tempat tujuan yang kita inginkan. Tapi yang utama kalau kita bicara tentang rohani ialah Tuhan Yesuslah jalan dan kebenaran untuk keselamatan itu. Dan terimalah Dia supaya kita semua menjadi orang-orang yang merdeka karena orang-orang percaya kepadanya. Marilah kita hidup dalam hidup yang baru, sikap yang baru, hidup dalam kasih terhadap sesama, jujur dan terpercaya. Dan saya kira itu hal yang diperlukan untuk mengisi kemerdekaan kita justru hari-hari terakhir ini. Tuhan memberkati kita. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dan Tuhan memberkati, menjauhkan kita dari segala ancaman penyakit. Taat akan protokol kesehatan. Dan saya percaya kita ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat minggu depan. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang memberikan kami pemahaman arti merdeka pada hari-hari terakhir ini. Merdeka bukan hanya hidup dalam negara yang bebas dan merdeka. Merdeka dalam artian kami tidak terikat akan sesuatu. Kami tidak menjadi budak daripada sesuatu. Tapi kami boleh merdeka karena Tuhanlah yang memerdekakan kami. Bila kami belajar akan firman Tuhan, bila kami juga taat akan firman Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kami kebebasan dan kemerdekaan. Sebagai orang percaya, kami menjadi tuan dari segala yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah pemerintahan kami yang pada tanggal 17 Agustus 2021 ini merayakan ulang tahun kemerdekaan kami yang ke-76 tahun. Berkati mereka supaya mereka dimampukan untuk menuntun, membawa bangsa dan negara ini kepada suatu keadaan yang lebih baik dan kemakmuran yang semakin baik.
Terima kasih Tuhan, berkatilah juga kami semua, keluarga per keluarga, orang tua, anak-anak, dan cucu kami juga dimanapun kami berada. Tuhan memberkati kami. Jadikan kami orang yang belajar akan firman-Mu dan mampukan kami menjadi orang yang merdeka atas segala keadaan di dunia ini. Kami tidak mau diperbudak atau diperhamba oleh sesuatu apapun. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk mereka semua yang masih terpapar oleh COVID-19 atau jenis yang baru. Oh Bapa di sorga, berikanlah mereka kesembuhan, ketabahan, dan sukacita. Berikan juga kepada mereka kekuatan, semangat hidup, supaya dengan demikian pelayanan yang mereka terima menjadi alat di tangan Tuhan untuk mereka boleh hidup sehat dan sembuh. Berkatilah kami semua juga dalam bekerja, di kantor, di rumah, di perusahaan, ataupun di tempat lain. Biarlah kami boleh ketemu lagi dengan Tuhan melalui firman-Mu untuk minggu-minggu ke depan. Terima kasih Tuhan di dalam Kristus Yesus. Amin.